Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan politik dan sistem ekonomi nasional. Sistem pemerintahan politik. Politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multipartai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer gaya barat dengan sistem multipartai yang dianut. Maka partai-partai inilah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam penamaan dalam tahun 1950 sampai dengan 1959. Kurun waktu antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. TNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR. Dalam waktu 5 tahun 1950 sampai dengan 1955, PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam 4 kabinet. Adapun susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai dengan 21 September 1951. Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Muhammad Natsir atau yang disebut dengan Masyumi sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi. Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak ikut serta karena tidak diberi kedudukan yang sesuai dengan titik. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat. Formasinya di mana tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Saad, Ir Juanda, dan Profesor Dr. Suwamitro Djojohandikusumo. Program pokok Kabinet Natsir. Program pokok Kabinet Natsir adalah sebagai berikut: A. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. B. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. C. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. D. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. E. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Keberhasilan pernah dicapai oleh Kabinet Natsir. Berikut adalah keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir. A. Di bidang ekonomi adalah Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. B. Indonesia masuk PBB. C. Berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Masalah yang dihadapi Kabinet Natsir. Sementara kendala atau masalah yang dihadapi selama Kabinet Natsir adalah sebagai berikut. A. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. B. Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit tetapi bantuan itu diselewengkan penggunanya sehingga tidak mencapai sasaran. C. Timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DI atau TII, gerakan Andi Ayis, dan gerakan APRA dan gerakan RMS. Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRD. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD lalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan sehingga tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Sistem ekonomi nasional. Musyawarah nasional pembangunan masa Kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan musyawarah nasional pembangunan atau munasab. Tujuan diadakan Munas adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Munas 1957 memang sebuah program yang tidak tertulis dalam Kabinet Juanda, tetapi kegiatan tersebut
masuk dalam kebijakan yang diambil guna membahas tentang keadaan darurat Republik Indonesia. Ada 4 hal pokok yang dibahas dalam Munas 1957, yaitu persoalan militer, 2 persoalan sipil, 3 kewaspadaan nasional. Soal-soal khusus termasuk masalah Dwi Tunggal dan Irian Barat. Pembahasan mengenai sistem Dwi Tunggal sendiri masih bersangkutan dengan peristiwa mundurnya Muhammad Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia pada 1956. Meskipun sudah undur diri, ternyata masih banyak rakyat Indonesia yang ingin Muhammad Hatta kembali bertugas. Maka dari itu, permasalahan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta juga ikut dibahas di dalam Musyawarah Nasional 1957. Pembacaan pernyataan bersama. Pada akhirnya Munas menghasilkan keputusan yang digambarkan dalam pembacaan pernyataan bersama pada 14 September 1957 oleh Presiden Soekarno. Bunyi pernyataan bersama adalah bahwa kami bersama atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatukan proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa sesungguhnya negara kesatuan Republik Indonesia adalah hak milik seluruh rakyat Indonesia yang berkewajiban memelihara dan membinanya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Jatuhnya Kabinet Juanda. Untuk menindaklanjuti hasil Munas 1957 dilaksanakan musyawarah lanjutan bernama Musyawarah Nasional Pembangunan. Musyawarah ini bertujuan khusus membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan yang sesuai dengan keinginan daerah. Oleh karenanya, kegiatan ini turut dihadiri oleh para tokoh pusat dan daerah serta seluruh pimpinan militer. Namun, Munas pada akhirnya mengalami kegagalan setelah Kabinet Juanda jatuh pada 1959. Jatuhnya Kabinet Juanda disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya terjadi pergolakan di daerah serta terjadi peristiwa Cikini, yaitu percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 30 November 1957. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tanyakan di kolom komentar ya guys. Sekian, terima kasih dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.